Baik, kakak-kakak kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Nah, ini sesi kita. Seperti biasa, kesepakatan bersama kakak menyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, kemudian klik raise hand sebelum bertanya. Gangguan teknis adalah hal yang wajar. Nah, ini untuk pertemuan di malam hari ini Kakak masih tetap ya di modul 2.1 terkait tentang keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Namun sebelum saya melanjutkan untuk pemaparan pada tatap maya yang ke-11 ini, seperti biasa Kakak pembiasaan positif ya. Kita mulai berdoa dulu. Silakan untuk Kakak-kakak siapa yang memimpin doa pada malam hari ini agar kegiatan kita pada malam hari ini diberikan kemudahan dan kelancaran. Silakan Kak. Kariski, biasa. Rizky. Boleh Pak izin Kak. untuk kakak semuanya sebelum kita memulai untuk malam ini kakaknya berdoa akan diberi ilmu yang bermanfaat dan juga kelancaran berdoa dimulai. Dicukupkan. Ya, baik. Terima kasih Kak Rizky yang sudah memimpin doa ya. Mudah-mudahan kegiatan kita pada malam hari ini diberikan kelancaran dan kemudahan. Baik, untuk pembelajaran pada kesempatan malam ini, tetap yang ke-11 ya Kak. Ini materinya masih sama modulnya ya. Mungkin untuk malam ini kita akan coba berburu ya, berburu referensi terkait tentang keterampilan mengajar yang efektif ya. Dan di sini terkait tentang penyajian tugas gerak. Nah, pada sesi malam hari ini kita hanya 2 jam pelajaran, Kak. Insya Allah mudah-mudahan nanti pukul 9 ya, 9.30 maksimal sudah selesai. Oke, Kakak, tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta akan saling belajar dan berbagi referensi penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman atau temuan peserta dari hasil berdiskusi dengan kelompok. Referensi ini akan memperkaya dan memberikan inspirasi antar peserta untuk meningkatkan efektivitas dalam penyajian tugas gerak. Nah, agenda kita di sesi ini yang pertama yaitu nanti kita akan berburu referensi penyajian tugas gerak, kemudian yang kedua berbagi referensi penyajian tugas gerak, dan nanti terakhir refleksi. Oke, review singkat ya terkait materi P1 dan P2 yang kemarin sudah kita ikuti ya Kak di tatap maya yang ke-9 ya, yang ke-10. Itu terkait tentang konsep dan keterampilan pembelajaran PJOK yang efektif. Nah, di sana kita sudah mempelajari bagaimana apa namanya melakukan konsep ya, konsep mengajar yang efektif. Kemudian juga kita belajar terkait tentang kriteria pengalaman belajar. Di sana ada aspek-aspek yang harus kita pelajari, kemudian juga kriteria. Kemudian juga kita kemarin sudah mempelajari terkait tentang bagaimana cara mendapatkan perhatian dari peserta didik ketika kita dalam melaksanakan pembelajaran. Kemudian juga bagaimana kita membuat isyarat atau clue eh, yang bisa menarik perhatian daripada peserta didik agar pembelajaran kita bisa lebih menarik dan lebih efektif lagi. Oke, baik kakak. Nah, ini berburu referensi penyajian tugas gerak. Nah, ini berburu ini nanti kakak-kakak saya akan bagi menjadi 3 kelompok ya. Kemudian di setiap kelompok diminta untuk berburu atau mencari referensi inspiratif terkait tentang penyajian tugas gerak yang dapat diterapkan guru-guru dalam proses pembelajaran PJOK. Kemudian yang ketiga, kelompok menuangkan hasil temuannya pada lembar kerja yang telah disediakan nanti di breakout room ya. Nanti saya akan share apa namanya Google Doc-nya. Nah, seperti kemarin. Jadi nanti kakak-kakak silakan diskusi ya di dalam ruang breakout room untuk mencari referensi ya, referensi terkait tentang penyajian tugas gerak. Kemudian ini durasinya nanti pada saat diskusi adalah 40 menit. Kemudian setelah itu nanti kakak-kakak kembali lagi ke main room ya untuk mempresentasikan setiap kelompok. Oke, sebentar, mohon izin, saya akan share dulu ya link
link bornya, kemudian juga Google Doc-nya. Ini untuk pembagian kelompoknya, Kak, sudah muncul, Kak, di kolom chat. Ada, Kak? Halo, Kak? Ya Pak, Ada tidak, Kak? Udah ada Pak. ada Pak, ada. Ada ya. Silakan kakak-kakak masuk ke ruang breakout room ya, sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ya, silakan masuk dulu. Nanti saya akan masuk juga ke breakout room ya untuk mengadmit. Nanti mohon izin saya akan share dulu. Nanti Google apa namanya Google Doc-nya di itu aja ya, di di room masing-masing ya, biar nanti bisa langsung diklik oleh kelompok masing-masing. Ya masuk aja dulu Kak ke breakout room sesuai dengan kelompok masing-masing ya.
Rasanya nggak ada namanya, Pak. Bentar, Kak. Ini link Google Doc-nya nggak ada di WhatsApp. Itu link Google Doc-nya, Kak, sudah muncul nggak? Kak Rizky, sudah ada link Google Doc-nya di kolom chat. Ada ya? Ya, silakan diklik, Kak. Pak Sapi'i, itu link Google Doc-nya sudah ada ya di kolom chat ya? Silakan diklik. Kak Sapi'i dengan siapa? Ini kelompok berapa, Kak? Kelompok 3 tah? Ya. Oh, teman-temannya belum pada masuk ya? Kelompok satu. Kelompok satu tuh ada siapa aja sih ini? Kok belum pada masuk? Kelompok satu, iya, Nur Hidayat ya. Hmm, Wawiran. Itu kalau dari Oh, grup, Pak, yang grup WA, saya nggak ada namanya, Pak.
Saya nggak ada namanya, Pak. Masuk kelompok mana ya? Itu Kak, Google Docs-nya sudah saya kirim lagi ya. Silakan diklik. Iya, tugasnya berburu ini ya, berburu referensi terkait tentang gerak ya. Di situ kan ada pertanyaan pemantiknya. Silakan didiskusikan Kak. Waktunya 40 menit ya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum, Pak. Saya masuk kelompok mana, Pak? Nggak ada namanya. Ini kok nggak ada ya? Di sini nggak ada uang. Ini tuh Pak Wiranya ada 2 itu kayaknya di kelompok 1 sama kelompok 3. Jadi Pak Anggi nggak ada. Iya. Assalamualaikum. Ganti-ganti baju. Ini sendalnya nggak dicari. Siapa yang nangis? Assalamualaikum. Kanawi di unmute aja yang di umumnya Kanawi. Gimana? Ada unmute Yang ya? voice yang di unmute aja. Ya. Oke, udah siap. Oke.
Pak, saya gabung kelompok mana, Pak? Nggak ada, Panggi masuk kelompok kita aja, Wis. Kayaknya Pak Toninya ini kali lagi di off. Iya, ini soalnya kan saya tuh pakai 2 tuh, Bu. Kan Iya kalau udah itu pakai masuk laptop tuh kelompok 1 aja, saya cuma berdua sama Pak Pi. tadi nyoba masuk nggak diterima-terima. Oh, iya berarti lagi off Pak Toninya. Nih, nyoba masuk nih, pakai laptop. Itu masuk tuh. Iya, Pak. Ini saya pakai 2 ini soalnya dari laptop tuh nggak ada suara sama kameranya tuh. Nggak ngerti saya. Iya, padahal di sini aktif.
waktunya habis, kembali lagi ke main room ya. Ya, silakan kembali ke main room. Kita masuki sesi presentasi, Kak. Kak, mohon perhatian, waktunya sudah habis, kembali ke main room ya. Kita akan memasuki sesi presentasi. Ya, sudah masuk ke main room semua, Kak? Sudah Pak, sudah. Sudah. Sudah masuk semua, Kak ya? Baik, Kakak-kakak, kita masuki ke sesi kedua ya, yaitu berbagi referensi penyajian tugas gerak. Tadi Kakak kan di apa namanya di ruang diskusi ya, di breakout room, itu kan tugasnya adalah berburu. Kalau berburu itu berarti apa? Mencari sebanyak-banyaknya ya, Kak, terkait tentang penyajian tugas gerak yang berkaitan dengan efektivitas pembelajaran. Nah, di situ kan macam-macam ya, Kak. Kakak disuruh mencari apa namanya? Terkait tentang bagaimana mendapatkan perhatian dari peserta didik ya. Yang pertama adalah menetapkan tanda dan prosedur kan seperti itu. Jadi itu apa saja yang menurut pengalaman Kakak ya, atau mungkin Kakak juga bisa mencari yang baru gitu. Itu makin banyak referensi yang Kakak dapatkan itu justru nanti akan lebih efektif ya pembelajarannya dan juga akan lebih mudah untuk mendapatkan perhatian peserta didik. Karena pada saat kita mengajar itu kan banyak faktor yang mempengaruhi ya, di samping lingkungan, kemudian juga sarana, kemudian juga apa namanya karakteristik dari peserta didik itu sendiri. Ini yang kadang-kadang kita sedikit agak kewalahan untuk mendapatkan perhatian. Oleh karena itu di apa namanya di kesempatan malam hari ini kan kita sengaja ditugaskan untuk berburu ya, apa tugas gerak apa saja yang sekiranya efektif gitu ya. Oke, silakan siapa yang mau presentasi terlebih dahulu. Nah, ini kita mestinya ada 3 kelompok ya, tapi tadi ada di kelompok 3 ya. Kelompok 3 itu kayaknya tidak hadir semua. Jadi kita cukup 2 kelompok saja, Kak. Silakan nggak apa-apa. Siapa yang lebih siap dulu mau presentasi? Nanti kelompok yang lainnya boleh menambahkan atau memberikan masukan ya. Silakan, Kak. Kak Rizky, ya silakan Kak Rizky. Saya stop share dulu ya. Nanti silakan Kak Rizky share screen. Pak Pegi, moderator Pak Pegi, mangga.
Silakan Kak Rizky. Boleh langsung dimulai aja. Baik, kami dari kelompok 2 ya Pak. Langsung saja tentang berbagi referensi inspiratif tentang penyajian tugas gerak. Dari kelompok 2 untuk anggotanya ada Kak Peggy, Kak Rizky, dan Kak Nawi. Untuk pertanyaan pemantik nomor 1, mendapatkan perhatian dari peserta didik. Poin A, menetapkan tanda atau prosedur. Di sini ada beberapa poin. Menerapkan isyarat peluit sebagai tanda berbaris peserta didik. Poin selanjutnya, memberikan isyarat menggunakan tangan. Poin selanjutnya, menggunakan isyarat angka. Dan poin selanjutnya tentang isyarat warna. Lalu untuk poin B, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Di sini ada 3 poin. Untuk poin pertama, memperhatikan keselamatan dan kenyamanan peserta didik. Untuk poin kedua, keseimbangan teori dan praktek. Untuk poin yang ketiga, memposisikan peserta didik tidak berlawanan dengan cahaya matahari. Lalu untuk poin yang C, memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Di sini ada 3 poin di dalamnya. Yang pertama, melakukan ice breaking yang bervariatif. Yang kedua, penggunaan teknologi dan media. Dan yang ketiga, melibatkan peserta didik dalam pembelajaran atau peer teaching. Untuk poin yang D, itu penggunaan waktu yang efisien. Di sini ada 3 poin. Poin yang pertama, kesepakatan kelas. Poin yang kedua, menyusun dokumen perencanaan dengan baik. Dan poin yang ketiga, memahami kebutuhan peserta didik. Lalu untuk pertanyaan pemantik yang nomor 2, menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Di antaranya keterampilan gerak yang diajarkan. Untuk keterampilan gerak yang diajarkan, nomor 1 yaitu mengenai bola voli, yaitu materinya passing bawah. Untuk urutan pengajaran yang dilakukan, yang pertama, melakukan asesmen diagnostik. Dan poin yang kedua, membagi peserta didik sesuai dengan kemampuan dasarnya. Poin yang ketiga, peserta didik menganalisis pola gerak dasar passing bawah pada permainan bola voli. Poin yang selanjutnya, melakukan pembelajaran peer teaching dan memanggil salah satu peserta didik untuk mempraktekkan. Poin yang selanjutnya, peserta didik memperhatikan dan melakukan gerakan passing bawah. Dan untuk poin terakhir, peserta didik mengevaluasi dan merefleksikan kegiatan passing bawah dalam permainan bola voli. Itu untuk konten yang dilakukan di luar kelas ya Pak. Untuk poin nomor 1 dan untuk poin yang nomor 2 ini dilakukan di dalam kelas. Materinya tentang senam lantai, yaitu roll depan. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama, penyajian materi melalui video dan gambar. Lalu yang kedua, melakukan asesmen awal. Dan yang ketiga, dibagi menjadi beberapa kelompok kecil. Poin yang keempat, menginstruksikan salah satu peserta didik untuk melakukan gerakan roll depan. Poin yang kelima, peserta didik melakukan gerakan roll depan. Dan poin yang keenam, mengembangkan dan menyajikan hasil belajar pada setiap kelompoknya. Dan poin yang terakhir, menganalisis dan mengevaluasi. Untuk pertanyaan pemantiknya, isyarat atau Q-nya pembelajaran, keterampilan gerak yang diajarkan itu tentang bola voli, itu passing bawah. Ini berkaitan dengan yang di atas ya Pak, penugasan atau konten. Di sini isyarat yang digunakan, yang pertama memberikan isyarat peluit dengan 1 kali bunyi, peluit tandanya berkumpul. Lalu tanda peluit yang kedua, berbaris dan melakukan pemanasan. Di sini juga bukan hanya peluit, tapi isyaratnya menggunakan hitungan. Untuk hitungan 1, dalam permainan bola voli, materi passing bawah, hitungan 1 itu peserta didik diinstruksikan kaki dibuka selebar bahu. Lalu untuk hitungan kedua, tangan dirapatkan dan diluruskan. Dan untuk hitungan ketiga, peserta didik diinstruksikan tangan diayunkan dari bawah ke atas. Lalu yang terakhir, peserta didik di hitungan yang keempat diinstruksikan seluruh rangkaian gerak passing bawah dilakukan. Dari hitungan 1, 2, 3 itu digabungkan. Itu untuk yang poin nomor 1. Lalu untuk poin yang nomor 2, yang dilakukannya di dalam kelas
mengenai senam lantai dan materinya roll depan. Untuk isyarat atau clue-nya, yang pertama, guru mempersiapkan kertas kecil dengan berbagai warna. Setelah itu, untuk isyaratnya, untuk warna merah, peserta didik dikondisikan untuk memperhatikan video dan gambar yang disampaikan oleh guru. Lalu, untuk warna hijau, peserta didik mempraktikkan gerakan roll depan. Setelah itu, diberi isyarat lagi warna kuning, peserta didik mengembangkan dan menyajikan materi yang sudah dipelajari mengenai senam lantai. Itu penyampaian dari kelompok 2. Untuk selanjutnya barangkali ada tambahan atau pertanyaan dari kelompok lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Kak Risi dan teman-teman ya. Ini sudah memahami ya bagaimana membuat clue atau isyarat ya. Kita beri apresiasi dulu ya buat kelompok kelompok 2 ya ini Kak Rizky ya. Iya, Pak. Kelompok 2, Pak. Iya, kelompok 2 ya. Oke baik. Teman-teman yang lain barangkali ada yang mau menambahkan atau menanyakan silakan. Baik, kalau tidak ada, saya akan sedikit menguatkan ya, Kakak, di sini bagaimana cara mendapatkan perhatian dari peserta didik ya. Guru yang piawai secara pedagogis akan dengan efektif ya menyampaikan tugas gerak kepada peserta didiknya. Mengapa? Sebab biasanya mereka akan dengan mudah mendapatkan perhatian peserta didik dan ini adalah penting karena sehebat apapun Bapak dan Ibu berkomunikasi dan secanggih apapun konten yang Bapak Ibu sampaikan, tapi jika tidak mendapatkan perhatian dari peserta didik, maka itu semua tidak akan banyak arti ya. Nah, di sini bagaimana agar kita bisa mendapatkan perhatian dari peserta didik pada saat kita memberikan pembelajaran. Ini ada beberapa poin penting ya. Nah, makanya kakak-kakak disuruh berburu referensi ya. Ini yang pertama terkait tentang menetapkan tanda prosedur ya. Nah, ini menetapkan tanda prosedur ini Kak Rizky sudah banyak sekali ya. Isyarat fluid, ya betul ya. Kemudian juga memberikan isyarat menggunakan tangan, menggunakan isyarat angka, dan juga isyarat warna. Ini betul sekali ya. Oke, luar biasa. Nah, ini saya kuatkan kembali kakak-kakak. Apa yang dimaksud dengan tanda di sini? Tanda di sini adalah komunikasi verbal atau non-verbal yang digunakan untuk menginstruksikan apa yang harus dilakukan oleh peserta didik secara lebih spesifik. Nah, kelas PJOK dipenuhi dengan aktivitas gerak di mana tanda-tanda untuk mengelola aktivitas ini sangat penting. Contohnya, Bapak dan Ibu barangkali sering menggunakan komunikasi verbal ya dengan menghitung 1 sampai 3 atau berteriak mulai. Komunikasi nonverbal juga bisa dengan menggunakan gerakan tangan, mengangkat tangan, atau dengan fluid. Juga menjadi ciri khas dalam pembelajaran PJOK. Tanda-tanda ini digunakan untuk mengumpulkan peserta didik, mulai dari menghentikan aktivitas serta pengorganisasian kelas lainnya. Semua tanda ini penting ya untuk meminta perhatian peserta didik. Nah, ini sudah benar ya. Oke, tinggal nanti kakak-kakak lebih banyak lagi ya. Nanti yang ini kan sudah kakak-kakak temukan ya yang sering digunakan dalam pembelajaran. Barangkali masih ada gambaran gitu ya. Silakan kakak-kakak bisa apa namanya menambahkan lagi ya, kira-kira apa gitu. Yang penting kita kan intinya gini, tanda-tanda itu kan tadi bisa dengan ucapan ya, bisa juga dengan menggunakan fluid, bisa juga dengan apa namanya eh, isyarat ya. Bisa dengan ini juga bisa benda atau apa gitu yang sekiranya bisa mendapatkan perhatian bagi peserta didik. Kemudian berikutnya terkait tentang mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Seringkali kita dalam menyampaikan pembelajaran terutama di lapangan ya, apalagi lapangannya luas gitu ya, kemudian lingkungannya apa situasinya tidak kondusif. Sementara apalagi kalau di fase A dan B itu kan apa namanya eh, pola pikirnya beda dengan yang tingkatan F ya. Ketika kita apa namanya menginstruksikan atau menyampaikan informasi kadang-kadang bagaimana caranya kita mengatasi kendala lingkungan yang seperti ini ya. Nah ini di kelompok 2 yang pertama adalah memperhatikan keselamatan dan kenyamanan peserta didik betul juga ya. Karena kalau kita pembelajaran
dan praktek memposisikan perlawanan dengan materi. Ya, betul sekali ya. Ini luar biasa. Oke, saya kuatkan lagi terkait tentang mengatasi faktor lingkungan. Nah, ini sekali peserta didik tidak memperhatikan karena tersita perhatiannya oleh lingkungan atau yang memecah perhatian dalam lingkungan kelas. Lingkungan dalam pembelajaran dapat menyita perhatian mereka, seperti matras, jaring, gawang, kun, bendera, dan lain-lain. Nah, ini bagi Bapak dan Ibu yang mengajar di kelas-kelas bawah, barangkali sangat paham ketika justru harus bersaing dengan objek-objek yang ada di tangan peserta didik. Bisa jadi bagi peserta didik ini, berbagai bola, tali pemukul raket, dan peralatan lainnya adalah sesuatu yang baru dan mereka lebih tertarik untuk mengeksplorasinya ketimbang memperhatikan Bapak dan Ibu. Masalah ini dapat diatasi dengan meminta mereka melakukan sesuatu dengan objek tersebut. Misalnya gini, Bapak dan Ibu bisa meminta mereka meletakkan bola ya di lantai di depan mereka kembali kepada rutinitas yang kita bahas sebelumnya ya. Nah, ini dapat menggunakan tanda atau prosedur. Tetapi kita berhadapan dengan objek yang menjadi peralatan pembelajaran. Jadi, maksud daripada faktor lingkungan ini kadang-kadang karena memang, pembelajarannya di luar ya, kayak semacam di lapangan ini kan tentunya banyak, benda-benda yang lain, sementara kita sebagai guru mengharapkan misalkan dalam pembelajaran bulu tangkis otomatis, apa, alat atau sarana yang dibutuhkan itu kan raket ya. Nah, ini kan kadang-kadang, anak-anak tuh nggak paham. Mereka lebih asik bermain dengan benda-benda yang ada di sekitarnya. Nah, ini bagaimana caranya ya? Ini Kakak harus, apa namanya, harus mampu ya, bagaimana mendapatkan perhatian peserta didik terkait tentang, faktor, lingkungan. Ya, ini sudah bagus juga. Oke, kita lanjut, memastikan peserta mendengar dan melihat. Oke. Di sini beberapa guru ya, ini sering merasa memiliki kemampuan komunikasi yang bagus, seringkali mengeluhkan peserta didiknya yang tidak memperhatikan. Hal ini bisa jadi disebabkan oleh aspek yang lebih terkait dengan pengelolaan kelas. Maksudnya pengelolaan kelas yang ada membuat mereka tidak dapat mendengar atau melihat apa yang sedang terjadi. Lalu bagaimana strategi mendapatkan perhatian mereka? Salah satunya adalah Bapak dan Ibu jangan sampai meminta perhatian mereka di area yang luas, terlebih lagi jika Bapak dan Ibu hendak menyampaikan informasi yang panjang atau baru. Ini merupakan tantangan besar dalam kondisi di mana Bapak dan Ibu harus meminta perhatian mereka pada saat mereka menyebar di area yang luas. Nah, ini biasanya, kalau guru PJOK ini kan kalau, di lapangan yang luas ya untuk mendapatkan perhatian apa biasanya menggunakan fluid ya. Tapi sebenarnya kalau kondisi pembelajarannya kondusif sebenarnya fluid itu nggak begitu ya ini ya, tidak terlalu diperlukan kan seperti itu. Nah, ini apa namanya, karena memang di luar gitu, area luar, jadi bagaimana caranya Kakak bisa menggunakan fluid. Nah, kadang-kadang kalau kita dengan verbal ya, dengan informasi atau apa ini kadang-kadang nggak didengar, karena memang ya tadi, faktor lingkungan tadi, bising dan segala macam, kemudian mereka lebih cenderung, apa namanya, dipengaruhi oleh benda-benda yang ada di sekitar, seperti itu ya, terutama untuk, peserta terkadang agak kerepotan mengatasi, perhatian peserta didik yang seperti itu. Kemudian juga terkait tentang penggunaan waktu yang efisien ya. Ini, Kak Rizky ada kesepakatan kelas ya, ini benar. Kemudian menyusun dokumen perencanaan dengan baik, kemudian memahami peserta didik. Nah, ini saya akan kuatkan sedikit terkait tentang penggunaan waktu yang tidak efisien ya. Nah, ini praktek pelaksanaan pengajaran PJOK yang seringkali terjadi, kita mendapati rekan-rekan guru PJOK yang kesusahan berkomunikasi secara verbal kepada peserta didik. Sering juga kita temui mereka yang bisa bertutur panjang, tapi tidak memperhatikan efektivitas dan efisiensi komunikasinya. Kata-katanya menjadi terlalu boros dengan kalimat yang berbelit-belit. Dengan kata lain, mereka tidak menggunakan waktu secara efisien. Bapak dan Ibu yang mengajar di sekolah dasar sangat akrab dengan keadaan di mana kelas rendah ini tidak memiliki daya tahan yang lama dalam memberikan perhatian. Ketika mereka sedang mempraktekkan suatu aktivitas, kemampuan perhatian mereka bahkan jauh lebih singkat. Nah, ini bagaimana strateginya? Nah, penyajian tugas gerak harus singkat. Anak-anak kecil biasanya tidak tahan untuk tidak bergerak. Dan jika Bapak Ibu benar-benar harus melakukan komunikasi dengan mereka, lebih baik melakukannya sambil beraktivitas dan saat perpindahan antar aktivitas. Nah, jadi di sini penggunaan waktu yang efisien ini dia yang dimaksud itu cenderung ya kadang-kadang peserta didik itu, apa namanya, kalau kita terlalu banyak menyampaikan informasi atau kita apa, terlalu banyak pengelolaan kelasnya dibandingkan, apa namanya, dibandingkan dengan aktivitasnya, ini kadang-kadang ada efek jenuh ya bagi anak-anak yang, apa namanya, di kelas bawah. Nah, seperti itu. Jadi bagaimana,
kakak-kakak atau guru PJOK ya mampu mensiasati waktu yang efisien, kan seperti itu. Apalagi kalau di kelas bawah ini kan waktunya, singkat ya, 35 menit gitu per jamnya. Kemudian keterampilan gerak yang diajarkan, nah ini silakan aja ya kakak-kakak bisa bola voli, kemudian urutan pengajaran yang dilakukan apa saja. Nah, kemudian ini Kak Rizky sudah bagus ada senam lantai ya, kemudian bola voli passing bawah. Nah, view atau isyarat kemarin juga sudah kita bahas ya Kakak-kakak. Apa saja bisa dengan kata mulai, kemudian bola digelindingkan, kan seperti itu ya. Jadi perintahnya jelas sehingga informasi yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu guru ini bisa diterima oleh peserta didik dan peserta didik langsung merespon ya, melakukan apa yang diperintahkan. Tapi perlu diingat Kak, ketika kita memberikan informasi ya atau penyampaian tugas gerak, peserta didik itu melakukannya dengan benar. Karena di situ harus ada, umpan balik ya dari hasil pengamatan Kakak sebagai guru PJOK. Ketika kita memerintahkan misalkan posisi kaki harus seperti apa, jangan dilanjut dengan, perintah berikutnya sebelum Kakak melihat atau mengamati posisinya sudah benar atau belum. Kalau belum nanti ada bahasanya penghalusan ya, nanti ada materi seperti itu. Artinya penghalusan atau umpan balik gitu ya. Oke. Oke luar biasa, untuk kelompok 2. Silakan saya kasih kesempatan berikutnya untuk kelompok, 1 ya. Silakan kelompok 1. Kelompok 1 silakan. Kak Woro atau Kak siapa? KPI ya. Ada Kak Anggi juga. Silakan Kak Anggi. Pas CPI mangga, saya pakai HP sih Pak. Ya, iya. Silakan, ya siapa yang bisa, yang mau presentasi? Kalau untuk share screen bisa sih dari sini juga bisa. Nah, silakan tinggal dibacakan saja Kak. Iya sebentar sebentar Pak. Baru dari ini Ya. dari kamar mandi. Hmm. Udah muncul belum? Sudah, Kak Woro. Oke. Ya, saya MC dah. Pak Anggi, presentasi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Kak Safi'i, Kak Anggi, dan Kak Kuswanto Adi Sudrajat akan menyampaikan presentasi yang akan dipandu oleh Kak Anggi. Kepada Kak Anggi, dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk Ibu Waro. Untuk kelompok 1, saya akan mencoba mempresentasikan tentang satu pendapat perhatian dari peserta didik itu biasanya saya menggunakan bunyi peluit 3 kali. Peserta didik harus berkumpul di titik kumpul. Yang kedua itu untuk gerakan tepuk tangan 3 kali, berarti peserta didik harus diam. Kadang biasanya kan kalau misalnya setelah berkumpul itu peserta didik ada yang ngobrol, ada yang apa, jadi kurang fokus tuh Pak. Jadi kita gunakan isyarat itu. Dan yang B, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran, yaitu kurangnya sapras, cara mengatasinya dengan memodifikasi alat olahraga. Yang kedua, isu gender terkait olahraga yang identik dengan laki-laki, cara mengatasinya memberi pemahaman dan edukasi bahwa olahraga tersebut bukan hanya untuk laki-laki, kemudian memberi apresiasi bagi yang sudah mau melakukannya. Yang ketiga, memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Itu yang pertama itu membuat kesepakatan kelas. Ketika guru mengatakan, "Hai peserta didik," harus menjawab halo. Yang kedua, ketika guru mengatakan tepuk diam, peserta didik bertepuk tangan dan melakukan isyarat diam dengan jari telunjuk ditempelkan di mulut.
Yang ketiga, penggunaan waktu yang efisien, yaitu pertama, pemilihan kegiatan yang terstruktur dan terfokus. Yang kedua, pemberian instruksi yang singkat dan jelas. Yang ketiga, itu pengelompokan peserta didik secara efektif. Yang kedua, menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Slide-nya Bu Woro. Oh iya. Wah, ngantuk ya. Yang kedua, Bu. Ini yang Untuk kedua. keterampilan gerak yang diajarkan yaitu 1, gerakan lokomotor. Urutan pengajaran yang dilakukan itu berjalan, langkah kaki, ayunan tangan, pandangan mata. Yang kedua, berlari, ayunan kaki, ayunan tangan, pandangan mata, koordinasi gerak yang baik. Jadi urutannya itu untuk gerak lokomotor itu dari yang mudah dulu sampai yang sulit. Yang kedua, teknik dasar menggiring bola. Yang pertama, menggiring bola dalam lintasan tertentu. Dan yang kedua, berlatih menggiring dalam bentuk permainan kecil atau tantangan berkelompok. Ketiga, isyarat atau view pembelajaran. Next, Bu. Untuk keterampilan gerak yang diajarkan yaitu 1, memerintahkan peserta didik untuk menendang bola dengan isyarat bola itu bulat, misalkan kaki ataupun balon. Nah, yang kedua, memerintahkan peserta didik untuk berlari dengan isyarat angka 1, berarti peserta didik itu lari kemana. Terus yang kedua dengan kata ya, dan yang ketiga dengan menyebutkan nama hewan seperti kuda. Baik, terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Mangga Bu Woro. Iya, terima kasih Pak Anggi atas presentasinya. Silahkan barangkali ada yang mau menambahkan. Ya, baik. Terima kasih untuk kelompok 1 ya. Ada Kak Anggi, Kak Woro, luar biasa. Silakan yang lain. Kita beri apresiasi dulu ya buat kelompok 1 yang sudah mempresentasikan terkait dengan tugas penyajian gerak. Kalau ada yang mau menambahkan atau memberikan umpan balik atau mau menanyakan dari apa yang disampaikan oleh teman-teman kita ya terkait tentang penyajian tugas gerak. Nah, Rizky, Ya, mangga. silakan Kak Rizky. Ya Pak, izin bertanya Pak sedikit. Ya, Untuk boleh. isyarat atau yang menggunakan peluit untuk di tingkat sekolah dasar, apakah itu efektif Pak untuk penggunaan peluit? Saya rasa kalau untuk di sekolah dasar mungkin agak sedikit ada kesulitan Pak. Itu sih yang ingin saya tanyakan Pak. Ya, baik. Untuk penggunaan fluid ini kan kalau fluid itu kan suaranya kan keras gitu ya. Jadi ini biasanya kan digunakan di lapangan. Nah, ini kan benar. Kita kan bisa menggunakan fluid artinya untuk apa? Untuk membuat peserta didik itu konsentrasi ya. Artinya fluid itu bisa berupa panggilan kan semacam itu atau juga bisa merupakan perintah gitu dengan bunyi-bunyian misalkan bunyi 1 kali, 2 kali, 3 kali itu kan merupakan suatu tanda atau perintah ya. Nah itu bisa digunakan dan identik biasanya digunakan di lapangan yang area luas kan seperti itu. Ini kan tujuannya adalah untuk menarik perhatian peserta didik. Nah, seperti itu. Kalau di lapangan ini kalau kita menggunakan verbal, ucapan itu biasanya nggak didengar kan seperti itu. Yang penting, peserta didiknya sudah memahami gitu. Artinya, sebelum pembelajaran di lapangan tentunya Kakak-Kakak, masuk di kelas dulu ya biasanya dan itu, silakan diberikan kesepakatan atau pemahaman terhadap peserta didiknya dulu. Misalkan, kalau Bapak misalkan niup berapa kali gitu, itu tandanya apa tandanya apa. Nah itu saya pikir efektif Kak, terutama untuk peserta didik di kalangan, apa namanya, fase bawah ya. Nah ini memang memang betul. Bisa efektif, untuk itu. Ya, tapi kan kalau misalkan,
siswanya kayak model SMA mah kan dengan kesepakatan belajar aja mereka sudah ngerti gitu loh. Artinya kita misalkan dikasih waktu untuk ganti pakaian berapa, kemudian nanti di lapangan harus baris, kemudian juga ada yang memimpin. Kalau di SD kan kita kesulitan ya untuk misalkan ngambil salah satu siswa gitu untuk memimpin membariskan itu susah. Jadi memang lebih cenderung lebih di apa namanya dimonopoli oleh gurunya lah, intinya mah seperti itu ya. Saya pikir itu bagus sih, Kak. Iya, karena memang kalau di kelas bawah itu agak susah. Tapi kalau untuk SMP, SMA kan kita kalau misalkan situasi di lapangannya kondusif sih nggak terlalu digunakan sih, kecuali hanya untuk kegiatan kayak cabang olahraga permainan, voli apa gitu. Seperti itu, Kak. Ya, Pak. Makasih, Pak. Iya, sama-sama, Kak. Ada yang lain, Kakak? Paling ini Pak, saya mau inikin saran. Kadang yang saya Iya. alami di SMK ya Pak, bahkan Mhm. kadang kalau misalnya kita pakai peluit itu anak-anak malah beda dengan waktu dulu saya pernah mengajar di SD. Sekarang mah Iya. anak dikasih peluit 1 kali masih tetep, apalagi yang kalau misalkan pelajaran kedua ya Pak, salin apa tuh Pak, Iya. lama kudunya Mhm. sampai 3 kali 4 kali itu tuh. Jadi nggak Iya. kurang terlalu efektif di SMK mungkin kalau misalkan pakai peluit itu. Sekarang Betul. Betul, karena kalau tingkat SMA itu kan yang mainnya dengan mindset ya atau pola pikirnya. Kita jadi bagaimana bisa memberikan arahan gitu ya. Kan nanti kita bisa terapkan di situ apa semacam kayak semacam reward atau punishment gitu. Ketika anak yang disiplin dengan tidak disiplin kita harus dikelompokkan kemudian kita berikan masukan kan seperti itu. Kita buat kesepakatan bersama. Kalau di SD memang agak bisa ya, tapi kalau untuk SMA biasanya kita sebelum pembelajaran, apa namanya, ada semacam penyampaian informasi terlebih dahulu gitu, terkait tentang evaluasi pembelajaran, kayak hal-hal tentang terkait kedisiplinan dan lain sebagainya itu bisa diberikan arahan dulu. Biasanya solusinya seperti itu. Ketika mereka menggunakan baju tidak sama, kemudian juga telat hadir, itu nggak apa-apa sebelum pembelajaran kita berikan arahan, seperti itu. Tapi kalau misalkan masih membandel ya, itu kan guru punya kebijakan ya. Artinya biar hukuman tidak gitu ya. diskriminasi dengan teman-teman yang lain, silakan diberikan, punishment-nya seperti apa kan, seperti biar mereka tuh jera gitu. Nah itu biasanya kalau untuk tingkatan fase F ya. Tapi kalau di SD Iya mah Pak. memang diomong apa aja ya namanya juga levelnya anak ya. Kita kadang-kadang ya Iya. harus sabar, memang harus ekstra sabar. Saya juga punya pengalaman dulu waktu di SD. Tapi kalau di SMA saya pikir asal kitanya apa namanya menyampaikan informasinya jelas, kemudian kalau anak SMA itu biasanya mainnya main logika, sebab akibat. Jadi kita harus Hmm. jelaskan, kalau kamu terlambat ini akan mengganggu ya, mengganggu Apa? kondusivitas pembelajaran, termasuk juga konsentrasi guru. Nah, ini kan nantinya bermasalah buat kita semua kan seperti itu. Jadi jangan sampai diulang kembali kan seperti itu. Jadi memang apa namanya sebab akibat aja. Jadi dikucing bahasanya, dikomunikasikan gitu dengan mereka sehingga mereka paham apa yang mereka lakukan dan kemudian nanti konsekuensinya apa. Kalau di guru penggerak itu sebenarnya tidak ada istilah hukuman ya. Adanya Hmm. apa namanya konsekuensi dari apa yang mereka lakukan. Jadi ketika dia melakukan kesalahan, kita berikan konsekuensinya agar mereka punya rasa tanggung jawab, seperti itu. Kalau melanggar Oh. berulang-ulang ya mungkin kita bisa berikan sanksi seperti itu. Seperti itu ya, Kak, Hmm. Anggi? Oke Pak, siap-siap Pak. Paham Iya. jadinya. Jadi pakainya pakai Hmm. coach atau komunikasi. Iya, kalau dengan anaknya dewasa seperti itu. Jadi mereka merasa diperhatikan. Iya. Tapi ya Hmm. dengan jangan sampai dengan ke- kata-kata kasar ya atau Hmm. menyerang pribadi itu nggak baik. Iya, nanti anak secara psikologis terganggu. Iya. Ya bahasanya di apalah kalau orang tua ke anak gimana ya. Nah, mereka nanti akan sadar sendiri. Oke, baik, sedikit saya akan kuatkan ya terkait tentang ini apa penyajian tugas keras. Sekali lagi Bapak dan Ibu ya, sebagus-bagusnya kita dalam menyampaikan rancangan pembelajaran, tapi kalau tidak mendapatkan perhatian dari peserta didik, tentunya itu tidak ada akan artinya ya. Oleh karena itu Bapak dan Ibu atau kakak-kakak ya, ini bagaimana kita dituntut untuk ya mendapatkan perhatian dari peserta didik. Nah, di sini kita poin-poin pentingnya saja dalam penyampaian penyajian gerak yang efektif ini kan satu ya kita harus mampu mendapatkan perhatian dari Iya, peserta didik. berapa Di tidak antaranya Aisyahnya ya? adalah menetapkan tanda prosedur ya, kemudian juga yang kedua mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran, kemudian juga memastikan bahwa peserta didik mendengar dan Kenapa angin melihat ya fokus ngarang pada kamu? guru. Kemudian menggunakan waktu yang, eee,
efisien. Ya. Kemudian pada yang kedua adalah menahapkan konten ya dan aspek organisasi penugasan. Nah, di sini yang ketiganya adalah memilih dan mengorganisir isyarat atau cue pembelajaran. Dalam memilih dan mengorganisasi isyarat cue pembelajaran, nah ini perlu diperhatikan ya. Yang pertama adalah akurasi ya, kemudian juga singkat tapi jelas, kemudian sesuai dengan peserta didik atau tahapannya. Kemudian juga sesuai dengan jenis kontennya atau gerakan yang nanti akan diajarkan seperti apa. Ya, kemudian juga isyarat untuk konsep gerak itu sendiri. Nah, seperti itu ya kakak-kakak di materi kali ini. Jadi sekali lagi kita dituntut untuk lebih profesional lagi dalam memberikan pembelajaran di sekolah ya agar apa namanya kualitas pembelajaran ini lebih bermakna lagi dan lebih disenangi oleh peserta didik. Seperti itu kakak-kakak. Baik, terima kasih untuk sesi diskusi dan presentasi. Ini sedikit lagi ada refleksi ya Kak. Kita lanjutkan materinya. Nah, di sini pesan kuncinya Kak, bahwa semakin kaya referensi guru dalam mengembangkan strategi, belum di-share ya? Udah di-share belum? Oh belum ya? Mohon izin saya sharing lagi. Ya ini Kak, pesan kuncinya, bahwa semakin kaya referensi guru dalam mengembangkan strategi lain di luar modul untuk mendapatkan perhatian peserta didik, mengembangkan konten dan mengkomunikasikannya isyarat atau cue pembelajaran berpengaruh dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran PJOK. Nah, ini pesan kuncinya ya, Kak. Berikutnya adalah sesi 3, yaitu refleksi ya, Kak. Di sini ada pertanyaan pemantik, Kak. Silakan barangkali kakak-kakak bisa memberikan statement atau pernyataan. Apakah Anda ada informasi baru yang menarik bagi Anda dari materi penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK pada malam hari ini, Kak? Kira-kira ada nggak, Kak? Kalau ada silakan, alasannya seperti apa, kalau tidak ada seperti apa. Silakan, Kak. Kita refleksi dulu sebelum ditutup, kegiatan pada malam hari ini. Gimana, Kak? Apakah ada informasi baru yang menarik bagi Anda dari materi penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK pada malam hari ini, Kak? Ditulis apa gimana Pak? Gimana, Kak? Kak Nawi? Iya Pak. Kak Anggi? Ya. Ditulis apa Ada informasi gimana? baru nggak, tambahan pengetahuan pada Ya kegiatan kalau malam ini terkait menurut tentang penyajian saya, tugas? kalau Ada menurut saya gambaran? pribadi ada pada gambaran. Jadi banyak cara ya untuk anak itu bisa fokus ke kita. Bagaimana caranya pas saat awal Iya. anak-anak saat ingin berolahraga tuh Pak kan biasanya kita cenderung dengan peluit aja. Tapi kan dengan pembelajaran ini kan banyak referensi Pak. Betul, ternyata peluit itu bukan satu-satunya ya Kak, senjata kita ya, guru olahraga. Tapi masih banyak hal-hal yang bisa kita gali ya, kita eksplor. Jadi bukan bisa dengan benda, bisa juga dengan gerakan, ya bisa juga dengan perintah atau komando seperti itu. Ya, jadi intinya mah banyak cara lah bagaimana caranya kita mendapat perhatian kepada peserta didik agar pada saat kita menyampaikan pembelajaran itu bisa diterima informasinya, kemudian peserta didik itu bisa melakukannya dengan benar kan seperti itu. Sehingga tujuan pembelajaran bisa tercapai dan juga menyenangkan ya bagi peserta didik. Oke, terima kasih Kak Anggi. Yang lain, kira-kira ada yang bisa memberikan argumentasi yang lain? Kak Rizky, ini Kak Rizky biasanya. Kak Rizky, ada yang lain? Apa cukup? Iya Pak, Ya, silakan Kak Rizky. Ya, silakan menambahkan Kak Rizky. Ada informasi baru Kak terkait tentang penyajian gerak? untuk penyajian gerak ada beberapa yang banyak Pak bahkan yang baru. Hmm, Mulai dari yang pertama mendapatkan perhatian dari peserta didik, terus yang kedua menetapkan konten dan aspek, yang ketiga syarat. Mungkin sebelum itu masih apa ya Pak, masih awam lah kalau dikatakan masih awam.
ternyata banyak untuk khususnya untuk mendapatkan perhatian dari peserta didik itu Pak. Entah itu melalui konten, entah itu melalui organisasi penugasan dan juga isyarat itu sih Pak untuk tambahannya. Iya, baik. Terima kasih Kak Rizky ya. Tentunya teman-teman yang lain juga sama ya. Intinya mah semuanya kan seperti sebenarnya sih hal-hal seperti ini sudah biasa kita lakukan ya. Namun kan sebelum kita mengikuti kegiatan ini tentunya terbatas ya apa yang kita tahu saja. Tapi setelah kita mengikuti kegiatan diseminasi ini kan tentunya banyak sekali ilmu yang kakak-kakak bisa dapatkan ya terkait tentang tips, kemudian bagaimana memfasilitasi peserta didik, kemudian juga kita mengenal isu-isu terkait tentang pembelajaran PJOK. Nah, ini luar biasa ya, Kak. Oke, terima kasih banyak Kak Risi dan Kak Anggi juga teman-teman. Nah, ini materi kita sepertinya yang kedua ini, Kak. Yang kedua pertanyaan pemantiknya, apakah ada informasi menarik yang ingin Anda pelajari lebih dalam lagi dalam penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Berikan alasannya. Saya minta satu atau dua lagi. Silakan, Kak. Satu pertanyaan lagi. Siapa yang mau mewakili sebelum kita closing kegiatan malam hari ini? Nah, ini ada pertanyaan kedua, Kak, pertanyaan pemantik. Apakah ada informasi menarik yang ingin Anda pelajari lebih dalam lagi dalam penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Kalau ada, berikan alasannya, Kak. Singkat saja, Kak. Ada yang mau memberikan jawaban? Kak Woro barangkali bisa. Silakan. Kak Aris. Ada Kak Aris, Kak? Kanawi, Kak Anggi. Kanawi. Silakan, Kak Anggi. Apakah Untuk pertanyaan kedua, kalau Kak Anggi, apakah ada informasi menarik yang ingin Anda pelajari lebih dalam lagi dalam penyajian tugas gerak pembelajaran? kalau saya mah mungkin Kenawi, untuk ya? pembelajaran yang atletik tuh Pak, Ya, yang pembelajaran atletik tuh suaranya kadang kan putus-putus. kita kan yang pembelajaran atletik tuh Pak. Iya, Nah, kadang kan kita di pembelajaran atletik ya saya sendiri tuh Pak asa kalau misalnya udah menyampaikan pembelajaran udah karena mungkin kalau pembelajaran atletik kan singkatnya Pak itu asa gimana tuh mikir ke depannya untuk bisa menarik lagi tuh kayak kurang terlalu menguasai itu Pak itu Pak paling itu tuh Pak begitu ya. alasannya tuh Pak. Oh iya, itu yang perlu didalami ya. Oke, ya memang Hmm. kadang-kadang guru PJOK tuh apalagi yang ngajarnya praktek terus gitu ya. Hari ini materi ini, besoknya harus apa gitu ya. Kita tuh harus ngonsep, harus mikir ya. Bagaimana caranya membuat anak-anak itu perhatian, bagaimana membuat anak-anak itu senang kan seperti itu. Dan memang ini adalah tugas kita. Oleh karena itu kita harus banyak belajar ya, mengeksplor gitu hal-hal yang baru gitu. Sehingga makin banyak referensi yang kita miliki, ini makin baik ya. Artinya kualitas pembelajaran PJOK ke depannya. Oke. Oke, ini ada Kak Peggy. Silakan Kak Peggy. Ya Pak, kalau saya Iya, sendiri sih sangat tertarik sama pengembangan konten Pak. pengembangan konten. Iya, Iya Pak, jadi biar saya bisa mengembangkan konten-konten yang akan disajikan untuk anak tuh biar lebih menarik lah. betul. Apalagi anak-anak sekarang ya, kaum milenial Gen Z Iya Pak. ya. Iya Dia Pak. lebih senang dengan digital seperti itu ya. Ini adalah tuntutan kita sebagai guru PJOK. Jangan sampai monoton gitu ya. Hanya dengan metode ceramah, komando. Itu kan, kan ini kan kita tuntutan kurikulum merdeka ini kan artinya ya tadi diawali dari itu apa namanya dilihat dari bakat ya, kemudian minat, kemudian juga kesiapan belajar. Di situ harus ada pembelajaran berdiferensiasi, harus memperhatikan isu, harus memperhatikan kebutuhannya, sehingga konten itu sangat penting. Artinya biar mereka itu memilih gitu ya. Artinya bagi Iya mereka Pak. yang tidak suka dengan apa dengan gerak, mungkin mereka lebih senang dengan membuat konten seperti itu. Apalagi gerak itu divideokan seperti itu mereka senang. Jadi sebelum aktivitas pembelajaran mereka nonton dulu misalkan video gitu ya secara berkelompok. Itu akan lebih menyenangkan, Kak. Iya. Oke, terima kasih Kak Peggy dan teman-teman ya. Saya rasa sudah cukup ya Kak. Ini sudah di penghujung. Waktunya juga sudah memenuhi ya. Oke, terima kasih banyak kakak-kakak untuk kesempatan malam hari ini yang sudah bergabung di Gimit ya.
Oke, mohon izin saya stop dulu.